العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Abah Haji Khalil Wazikin SAG MPD selaku Wakil Ketua Lazismu PWNU Jawa Timur. Subhanallah, Abah. Nggih. Yang kami hormati pula Bapak Haji Ahmad Budianto SE selaku Ketua Ubsismuker Lazismu MBCNU Kaningaran Kota Probolinggo. Subhanallah Pak Budi. Nggih. Oke. Yang kami hormati Bapak Imam Ahmadi SPD selaku Ketua Ubsis Lazisnu Ranting Cirebon Kidul Kota Probolinggo. Ya, Assalamualaikum Mbak. nggih, Pak. Nggih. Dan kami hormati pula dan kami banggakan seluruh Bapak Ibu atau Ustadz Ustadzah nggih yang hadir di Zoom ini dan dari Ranting, baik MBC maupun kabupaten yang hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang dalam acara Lazisnu Bersinar series ketiga, berbagi inspirasi dan sinau filantropi bareng Ranting. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu, baca Al-Fatihah supaya acara kali ini, malam hari ini bisa lancar dan penuh. Alhamdulillah. Untuk sama Bapak Ibu, nah sebelum dimulai pula, kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Safika Roshidatul Arifah yang akan memoderatori acara webinar pada malam hari ini. Yang mana di sini saya juga mewakili dari Lazismu Jawa Timur akan mendampingi diskusi kali ini. Eh, kita bahas bersama, kita silaturahim bersama, kita cari tahu apa sih yang ada di MBC Kan- Kaningaran gitu sama Ranting Cirebon Kidul untuk proses filantropi yang ada di dalamnya. Baik, sebelum kita ke sesi materi, nah, kali ini mungkin ada sedikit keynote speaker atau opening ya, sedikit opening dari Abah Hairul Wazikin kepada Abah Wazikin waktu dan layar saya persilakan. Monggo, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Bismillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'at. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Alhamdulillah jelas. Ya. Yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Budianto, Ketua Ubsis NU Ker Lazisnu MWCNU Kanigaran Kota Probolinggo, dan Bapak Imam Ahmadi SPD, Ketua Ubsis NU, Ketua Ubsis NU Ker Lazisnu PRNU Jerbeng Kidul Kota Probolinggo sebagai narasumber kita malam hari ini, dan Mbak Syafika dan seluruh peserta Zoomiyah pada malam hari ini yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita hari ini, malam hari ini bisa bermuajahah, bisa bermujalasah dalam kondisi shihah wa afiyah, dalam kondisi sehat jasmania, sehat rohania, dan mudah-mudahan juga shihah fulusiah. Jadi duwi akeh. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadi umat beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau,
dengan satu harapan mudah-mudahan kita semua nanti akan memperoleh syafaatul uzmah, bisa bertemu berkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, rekan-rekan semuanya, kita berjumpa lagi dalam program yang inspiratif, yaitu Lazisnu Bersinar, ya, Pitch 3, berbagi inspirasi dan sinau filantropi bareng ranting. Artinya kita semua ini adalah santri, dan santri itu harus terus ngaji. Dan salah satu ngaji kita malam hari ini adalah kita ngaji persoalan filantropi. Sebagai pemantik awal, ya, sebagai pemantik awal ada 3 hal mungkin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah sukses sendiri itu biasa. Nah, sukses bersama itu adalah istimewa. Jadi setiap daerah itu punya kekhasan, punya keunikan, punya talenta-talenta yang istimewa, yang perlu untuk kita berbagi. Best practice, berbagi praktek-praktek baik, ya, menularkan virus-virus kebaikan. Jadi oleh sebab itu, kalau misalnya malam hari ini Kota Probolinggo itu memberikan satu ilmu kepada kita, harapannya ilmu tersebut bisa diadopsi. Kalau dalam dunia pendidikan itu ada istilah ATM, amati, kemudian tiru, dan modifikasi. Kalau disamakan persis mungkin tidak bisa, tapi yang jelas itu bisa menjadi inspirasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengelola perusahaan itu harus profesional. Demikian juga mengelola lembaga filantropi seperti Lazisnu ini juga tidak bisa dilaksanakan secara asal-asalan. Maka secara bertahap kita harus terus melakukan penataan, melakukan perbaikan-perbaikan administrasi, manajemen, termasuk strategi, ya, grand design, bagaimana ke depan Lazisnu itu kondisinya itu bukan wujuduhu ka'adamihi, tapi wujuduhu kawujudihi. Jadi betul-betul ada, betul-betul eksis, betul-betul bisa dirasakan kehadirannya. Jadi bukan hanya lembaganya yang besar, tapi nilai kemanfaatan tidak dirasakan. Ya, ya, kita ingin agar keberadaan kita, kehadiran kita itu benar-benar memberikan nilai manfaat yang maksimal, ya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah keberhasilan fundraising itu ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama adalah tiap bulan ada donatur baru. Dan yang kedua adalah donatur lama tetap berdonasi. Jadi fundraising itu dikatakan berhasil kalau donasi itu terus masuk, ya. Donatur baru berdatangan, donatur lama itu terus berdonasi. Nah, kegagalan fundraising itu adalah karena donatur baru tidak ada, sementara donatur lama terabaikan atau tidak tergarap. Oleh karena itu memang kita itu butuh fokus dan serius memaksimalkan potensi yang kita miliki. Sebenarnya potensi kita itu sangat besar, sangat luar biasa. Cuma memang kita belum menggarap secara fokus dan secara serius. Dibutuhkan muharik-muharik yang tangguh, muharik yang terus bergerak dan mampu menggerakkan.
Ya, prinsipnya adalah mudah-mudahan kita semuanya terus istiqomah ya, istiqomah dalam melakukan amal-amal kebaikan melalui lazisnu ini karena memang istiqomah itu berat. Kalau ringan katanya istirahat ya. Jadi sekali lagi eh, keistiqomahan kita dalam mengelola lembaga filantropi ini memang tidak boleh ada kata lelah. Orang selalu memberikan nasihat kepada kita bagaimana kita merubah lelah itu menjadi lillah. Sehingga kalau lelah itu sudah berubah menjadi lillah, maka semuanya akan husnul khotimah. Semua endingnya itu akan nikmat, endingnya itu akan membahagiakan. Mungkin itu sebagai pemantik awal, kami berharap kegiatan ini bisa terus berjalan, bisa istiqomah, dan malam hari ini kita semuanya akan mendengarkan best practice dari kota Probolinggo, yaitu dari Kanigaran dan dari Jerbeng ya, Jerbeng Kidul. Mudah-mudahan ini akan memberikan inspirasi Jerbeng. bagi semua kawan-kawan Zisnu. Ya, Jerbeng ya. Jrebeng. Ya, mudah-mudahan ini akan Jerebeng. Iya, memang itu bahasa Jrebeng. Madura itu ya. Ya, Jerebeng. Jerebeng ya. Jadi Jrebeng. mudah-mudahan semua kawan-kawan se-Jawa Timur mungkin belum banyak yang bergabung, tapi mudah-mudahan kalau kita tetap istiqomah, kemudian memberikan inspirasi, terus bergerak dan menggerakkan, mudah-mudahan pada saatnya mereka semua akan bangun, kita semua akan bangun, kita semua akan bersinergi bersama-sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Kami dari Lazisnu PWNU Jawa Timur tetap mensupport penuh dan mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wal afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Wabarakatuh. Pak Abah Hairan, ya, Abah Hairul Wazikin atas sambutan yang dipaparkan. Menarik ya Bapak Ibu semuanya bahwa tadi Abah Wazikin menyebutkan bahwa sukses sendiri bisa, nah tapi sukses bersama lebih istimewa. Sukses untuk apa pada kali ini? Sukses untuk membuktikan bahwa Nahdlatul Ulama khususnya Lazisnu selama ini mampu dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat. Semoga kita semua setelah acara ini nanti mampu semakin membagikan kebermanfaatan bagi masyarakat seperti itu. Matur nuwun Abah Wazikin atas waktunya, atas nasihatnya kepada kami semuanya. Sebelum kita mulai mungkin bisa open cam semuanya, nggih. Kita abadikan momen terlebih dahulu dengan Abah Wazikin. Mungkin bisa open cam semuanya yang sakit open cam. Kameranya dibuka ya, supaya tahu wajah-wajah cantik dan tampan. Dan kita bisa silaturahim juga. Karena kita jauh ya, jauh ya. Walaupun kita satu provinsi, tapi kan berbeda-beda daerah. Nah ini biar kita saling silaturahim. Nah ini ada Bu Dewi, ada Kanting Pikatan ya. Nah ini biar tahu ini. Karena kita Abah Rozikin kita belum ke ranting-ranting ya secara langsung. Nah ini kita berjumpa terlebih dahulu secara virtual. Kan. Baik, oke mungkin ini ada ranting kedawung, juga ada Rona Asi, MJN. Baik, oke kita bisa ini ya. eh, saya ambil dokumentasinya, bisa senyum, Bapak Ibu. Oke, satu, dua, tiga. Oke, tanda LL Lazisno. Satu, dua, tiga. Baik, Matur sangat sekali lagi buat Abah Wazikin atas sambutannya tadi. Baik, selanjutnya kita akan langsung mengulik bersama yang pertama, yakni dengan Lazisnu MWC Kaningaran Kota Probolinggo. Leres nggih?
MBC Kandingan Kota Probolinggo. Di sini saya tidak sendiri, tentunya saya ditemani oleh narasumber. Nah, ini kita akhirnya berpaham ya secara langsung ya, secara cecetan maupun ya. Alhamdulillah itu secara virtual ya. Ini ada Bapak Ahmad Budianto SE selaku Ketua UBSIS NU Kerlazisme MBC NU Kaningaran Kota Probolinggo. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Loh, Ya, akhirnya kita bertemu ini Pak, bertatap muka walaupun secara oke, virtual. Oke. siap, Nah, laksanakan. Pak Budi ini, saya panggilnya Pak Budi, nggih. Benar nggih, leres nggih. Oke, Oke. Pak Budi ini asli dari Kota Probolinggo. Ya, asli nggih. betul. Oke, Asli dan kelahiran 82. Masih sangat muda, masih sangat muda. Masih sangat muda nggih Bapak Ibu semuanya. Nah, dan tadi saya sempat kan ini saya belum pernah main ke Kaningaran ya. Saya sempat mencari tahu di BPS ya. Kaningaran itu apa sih gitu? Kaningaran ini kalau benar ya atau kalau salah mungkin bisa ditambahkan. Kaningaran itu sebuah kecamatan di Kota Probolinggo yang terdiri dari 6 kelurahan. Benar mboten Mbak Budi? betul, betul. Oh Ya, betul. Nah, ini jadi ya. tahu nggak? Jadi kalau di Kaningaran ini ternyata ada 6 kelurahan. Nah, tapi kalau rantingnya juga ada 6 ya, Pak Budi. Betul, ada 6. Oh, Oke. ada. Nah, baik-baik. Ya, tadi saya sekilas mencari tahu Kaningaran itu di sebelah mananya Kota Probolinggo gitu. Nanti mungkin suatu saat Iya, nanti iya. saya dan Abah Rozikin bisa langsung ya ke Kaningaran maupun ke Cirebon. Baik, Iya, mungkin siap. apakah Budi sudah siap untuk menyampaikan materi seputar apa saja program-program baik dan manfaat-manfaat yang sudah dicanangkan oleh MBJN Umulazisnu Kaningaran? Apakah sudah siap? Oke, sudah siap, siap. Baik. Laksanakan. Baik, oke kalau gitu waktu dan layar kalau haturaken untuk Pak Budi. Monggo. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dikatakan Kak Vika tadi, kalau tak kenal maka tak bisa saling silaturahmi. Maka sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya ini Bapak Budi. Ya, kan gampang ya. Dari Lajisnu MWC Kanigaran Kota Probolinggo. Oke. Saya baru bergabung di Lajisnu pada bulan Januari 2025. Jadi masih baru, berjalan 10 bulan. Oke. Pada awalnya kami tidak paham apa itu Lajisnu dan seterusnya. Karena kami diajak oleh ketua Lajisnu sebelumnya, yaitu Bapak Hizbullah Huda, menggandeng saya untuk masuk di Lajisnu. Akhirnya kami belajar, dan pertama kami belajar di Lajisnu MWC Kanigaran. Karena di Kota Probolinggo itu ada 5 kecamatan, Kak Vika. Ya, dan yang terbaik adalah Lajisnu MWC Wonoasih. Itu ya. Tepuk tangan dulu Pak Bayu. Itu beliaunya juga ikut Zoom sekarang. Jadi Lajisnu MWC Wonoasih Kota Probolinggo itu adalah Lajisnu terbaik di MWC Kota Probolinggo. Dan kami banyak belajar dari beliau, dan kami terus mengembangkan diri, dan akhirnya kita bisa menyusun program kerja secara maksimal. Dan di antara program andalan kita yaitu Roadshow Lajisnu yang sedang kita kembangkan. Begitu Kak Vika. Sekilas tentang apa itu Roadshow Lajisnu. Jadi kita mempunyai kegiatan hadir menghibur ke lembaga, baik itu tingkat TK, SD, MI, TPQ, untuk memberikan edukasi, mendongeng, sulap, dan cerita inspiratif kepada anak-anak. Jadi kan adik-adik di sekolah itu sesekali dihibur oleh kedatangan Roadshow Lajisnu. Nah, di kegiatan itu kami punya tim untuk mengisi kegiatan itu, dan nanti di akhir acara ada open donasi yang mana hasil donasi tersebut dikumpulkan untuk Lajisnu di tempat kami. Begitu. Di antaranya lagi, program kami juga mempunyai program Gerpas, Gerakan
peduli amal sosial, namanya Gerpas, untuk menjadi donatur di Lajisnu Kanigaran. Seperti ini kartunya. Jadi ini kita mencari donatur setiap bulan 10.000 dan tidak boleh lebih. Oke. Jadi untuk menjadi donatur Lajisnu Kanigaran itu donasinya dibatasi hanya 10.000 per bulan. Dan nanti bisa membayar langsung 3 bulan, 5 bulan berarti 50.000. Atau langsung 1 tahun berarti 120.000. Jadi begini kartunya. Kartu donatur Lajisnu. Ya. Dan dan banyak di antara program-program yang lain. Cuman yang paling paling berbeda kita punya program Roadshow Lajisnu yang insya Allah adanya hanya di Kanigaran. Gitu. Ya, putus-putus Kak Vika suaranya. Mboten lancar. Lancar, Oh, Ustaz. lancar. Oke. Oke. Nah, di antara kegiatan Roadshow Lajisnu itu, di lembaga itu, kita dibagi menjadi 4 orang, 4 tim. Yang pertama bagian pembukaan, terus bagian pengisi materi. Nah, pengisi materi ini materinya sesuai yang kita laksanakan. Contohnya kayak kemarin Hari Santri Nasional. Jadi selama bulan Oktober itu, materi kita bagaimana menjadi santri teladan. Dan kita khusus menggarap di segmen TPQ, karena kan Hari Santri. Jadi kita punya sudah keliling ke 10 TPQ di Kecamatan Kanigaran untuk mengisi kegiatan Roadshow Lajisnu. Dan setelah materi Hari Santri dilanjutkan materi hiburannya, yaitu disampaikan oleh rekan saya yang bernama Bang Yeye. Nah, yang terakhir ada materi penutup. Jadi kita setiap manggung di acara Roadshow itu ada 4 orang. Oke. Sayangnya cuplikan video kegiatannya belum bisa ditampilkan di sini. Kalau bisa lebih enak gitu Kak Vika. Dan di antara talent yang kita punya, yang ikut Zoom sekarang ini ada Kak Dewi. Nah, mungkin dari Kak Dewi bisa menambahkan. Monggo, kami persilakan. Kak Dewi? Iya, Kak. Suara saya terdengar. Iya, terdengar Mbak Dewi. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya izin menambahkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Budi barusan, bahwa di Lazisnu MBC Kanigaran ini kita memang aktif untuk berdonasi, mencari donasi dengan roadshow di beberapa TPQ dan yayasan dan TK adik-adik gitu. Jadi dari setting atau alur sudah disampaikan oleh Kak Budi, ada beberapa tim dari pembukaan, pengisi materi, lalu hiburan dan penutup. Saya menjadi salah satu pengisi materi bersama Ismatul, Kak Istul Maulah di sini yang juga hadir. Situ kami memberikan materi, salah satunya Hari Santri Nasional, lalu sebelumnya kami juga mengisi materi di perayaan Maulid Nabi di situ. Alhamdulillah saat itu adik-adik dari TK maupun PAUD dan TPQ juga sangat antusias, baik dari pengurusnya juga dan guru, ustadz ustadzah juga sangat menyambut kehadiran kami karena kami juga memberikan sedikit materi dan juga hiburan kepada adik-adik seperti itu. Dan feedbacknya untuk Lajisnu Kanigaran juga kita mendapatkan donasi dari yayasan yang kita datangi seperti itu. Saya kira cukup tambahan dari saya, Ustadz Budi. Terima kasih kesempatannya. Waalaikumsalam. Jadi sekilas seperti itu Kak Vika. Kegiatan Roadshow Lajisnu dan di berbagai titik itu, di berbagai lembaga itu tidak sama hasil donasinya. Ya, fluktuatif ya. Ada yang dapat 500.000, 1 juta, 2 juta. Tertinggi kita dapat 2.700.000-an. Jadi sekali manggung di satu lembaga kita open donasi, anak-anak bisa mengumpulkan hasil donasi itu sebanyak 2.700.000 tertinggi. Oke.
Kalau lembaga itu semakin banyak siswanya, seperti di MI, insya Allah hasilnya akan semakin semakin banyak, semakin besar. Sehingga misi dari tujuan kami mengadakan Roadshow Lajisnu ini, insya Allah akan tercapai, yaitu ingin membeli mobil peduli sosial atau mobil peduli umat. Yang targetnya akan kita kumpulkan di akhir Desember gitu. Ini kita sudah dapat terkumpul donasi sekitar 18.300.000. 18.300.000. Dan kalau digabungkan dengan hasil bulan Oktober ini, insya Allah sudah terkumpul 25 juta. Dan ini terus kami mengumpulkan donasi karena dari kegiatan Roadshow Lajisnu ini cita-citanya ingin membeli mobil peduli sosial. Jadi akan lebih bermanfaat nanti hasilnya. Begitu Kak Vika. Oke, oke Pak Budi, baik. Luar biasa ya Bapak Ibu ya untuk program fundraising ya berarti kalau eh, saya simpulkan berarti tadi fundraising dari Lazisnu MWC Kanigaran ini seperti roadshow Lazisnu ke beberapa sekolah-sekolah, Ya, yayasan, seperti itu ya Pak Budi ya. Kalau boleh tahu Pak Budi, untuk perolehan biasanya dalam 1 tahun Kanigaran itu bisa mencapai perolehan berapa? kami masih berusia 10 bulan. Oh, dan ini tahun Iya, sebelumnya belum ada pengurus sama sekali. belum belum ada karena Oh, wah, oke, oke. ya. Maksudnya gini, kepengurusan saya jadi ketua Lajisnu di Kanigaran ini dilantik Januari 2025. Oke. Terus kami terus belajar bagaimana Lajisnu ini bisa maju. Nah, belajarnya itu ke Lajisnu Wonwasi. Nah, karena di kota Probolinggo itu ada 5 kecamatan, Kak Vika. Dan yang terbaik itu Kecamatan Wonwasi. Kami makanya kalau kita kumpul dengan orang penjual parfum, maka kita akan ketularan harumnya. Karena kami Lajisnu Kanigaran ini juga ingin jadi baik dengan Lajisnu Wonwase yang terbaik di kota Probolinggo. Begitu Kak Vika. Nah, kalau di total bagaimana hasil dari 1 tahun ini? Belum nyampe 1 tahun. Tapi yang jelas, kalau kita terkumpul dari hasil donasi roadshow ini, kita alhamdulillah sudah terkumpul di akhir bulan ini 25 juta. Iya. Karena kita mau beli mobil ya. Ya, tujuannya nanti membeli mobil peduli sosial yang manfaatnya akan lebih banyak dirasakan oleh masyarakat. Begitu Kak Vika. Baik, baik, luar biasa ya. Berarti 10 bulan ini sudah dapat 25 juta ya. Dalam Iya. waktu 10 bulan ini ya. Luar biasa ya Iya. Pak ya. Berarti nanti tujuan utama dalam waktu dekat ini adalah ingin mempunyai mobil umat lah istilahnya ini Pak. Iya. Benar. Siap. Nah, Iya. kalau boleh tahu Pak Budi, di Lazisnu MWC Kanigaran sendiri rantingnya itu bagaimana? Pergerakan Lazisnu di tingkat rantingnya di Iya. Kanigaran, apakah sudah jalan atau masih jadi satu semua di MBC Kanigaran atau bagaimana? Monggo bisa Iya. diceritakan kepada kita semua. Setelah kami menjabat di bulan Januari, 3 bulan berikutnya kami dapat mandat untuk menghidupkan ranting-ranting di Kecamatan Kanigaran. Yang mana jumlah rantingnya itu ada 6. Alhamdulillah yang jalan ini masih 2 ranting. Ya, yang 2 ranting ini masih merangkak, yang 2-nya masih berusaha untuk dibentuk. Nah, harapannya nanti setelah 2026 ini seluruh ranting ini bisa jalan semua agar bisa meniru ranting yang sudah jalan. Dan di antara ranting ya di kota Probolinggo yang terbaik adalah ranting Jerebeng Kidul. Nah, kebetulan nanti akan mengisi di Zoom ini juga. Beliau juga hadir dan itu adalah ranting terbaik di kota Probolinggo. Begitu Kak Vika. Baik, berarti malam ini adalah salah satu perwakilan yang pertama ranting terbaik, yang kedua adalah
Lazisme MWC NU terbaru. Benar. Iya, iya, betul. Di Kota Probolinggo. Mas, Iya, di Kota Probolinggo. iya, Baik-baik. Oke. iya. Nah, selain ini Pak Budi, iya benar Pak Budi. Selain program tadi ya, apa roadshow Lazisnu. Nah, apa program-program lain sebelum nanti kita tanya jawab nih. Apa program-program lain yang ingin atau akan dilaksanakan oleh Lazisnu MWC selain berupa yang mobil umat tadi misalnya acara-acara bakti sosial atau apa mungkin bisa disebutkan rencana ke depan selain mobil. Nggih. Di antaranya program kami ke depan, ini kan masih disusun di bulan Desember nanti nggih, untuk kegiatan 2026. Nah, di antaranya yaitu kita akan apa namanya peduli anak yatim dengan cara yang berbeda, yaitu mengajak liburan. Nah, kalau selama ini kan hanya santunan ya, tapi kita ingin punya program di bulan apa namanya di tahun 2026 nanti mengajak anak yatim di tingkat kanigaran ini untuk rekreasi bersama. Tuh. Yang kedua juga ada Lajisnu Peduli Kesehatan. Kita akan menggandeng Ketua Ikatan Dokter Indonesia di Kota Probolinggo. Yang kebetulan beliau Dokter Intan itu teman saya. Nah, kita akan bekerja sama dengan ID cabang Kota Probolinggo. Gitu. Dan banyak program-program yang lainnya. Yang jelas gini, kita berusaha untuk membranding agar Lajistu ini bisa dikenal dulu. Karena kata Kak Vika tadi, tak kenal maka tak sayang. Nah, kita sudah menyiapkan banner di titik-titik Kota Probolinggo agar masyarakat kenal dulu. Tahu dulu, tahu programnya, sehingga bisa menarik perhatian masyarakat untuk mendonasikan ke Lajistu. Begitu Kak Vika. Siap, siap Pak Budi luar biasa ya. Baik, eh, untuk selanjutnya mungkin Pak Budi ya, apabila ada diskusi atau sharing mungkin ya, sharing dari MWC lain, mungkin dari Niki ada dari Ngelegok Blitar ya. Halo, Assalamualaikum Bapak. Ya, atau mungkin ini Waalaikumsalam. Satu. dari mungkin dari Ranung Jabeng atau Pak Rocky sini yang hadir ya. Atau dari Pak Imam Ahmad oh, ini narasumber kita nanti atau dari Lazis Monocolo atau dari Ranting Dandong atau dari Lazis Ponorogo mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Pak Budi di MBCN Negara mungkin bisa juga berupa mungkin apa ya saran juga boleh banget kalau misalnya ingin disampaikan monggo saya bisa kasih waktu monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran kepada Lazisno MBC Kandigaran, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Ya, salam kenal nih dari Kedawung Legok Blitar ini, Pak. Gigi, monggo, Ya, monggo. selamat atas dilantiknya panjenengan menjadi Ketua Lazisnu eh, Kanigaran ya. Gigi. Kanigaran atau Kanigaran? Kanigaran. Kalau Blitar itu Kanigoro. Iya, betul-betul. Ya, selamat atas dilantiknya. Semoga programnya sukses untuk pembelian mobil itu peduli umat. Iya. Oke. Dan semoga ranting-ranting di Kecamatan Kanigaran itu segera segera operasional dengan baik, Pak. Ya, ini hanya salam kenal saja dari Kedawung. Saya Gigi. nama Samsul Hadi, Katib Suriah di Ranting Kedawung, Pak. Ini ikut nimbrung. Mbok menawa entuk ilmu baru. Mbok menawa itu ilmu Gigi. baru dari teman dari Probolinggo. Salam untuk teman-teman yang lain. Demikian, Pak. Salam kenal dari Kedawung ya. Gigi. Terima Demikian. kasih. Semangat, Pak. Salam kenal Bapak. Nah ini kan akhirnya enak ya bisa bertemu antara daerah dari Blitar, dari Probolinggo, dari Ponorogo, dari ini juga dari Surabaya. Mungkin dari yang lain ada yang ingin disampaikan juga atau berkenalan salam sapa monggo atau memberikan Oke, salam. Nggih. saya. Oh nggih monggo monggo Pak Rois. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Eh,
kepada Lazisnu MBC Kanigaran ya. Nggih, siap. Nggih, saya dari Lazisnu MBC Wonodadi, lagi-lagi Kabupaten Blitar. Nggih, Kabupaten Blitar. Juniornya eh, Mbah Yai, kula nyebutnya Mbah Bendot loh. Ya. Monggo. Karena nama udaranya yang paling populer. Monggo, monggo Pak Rois, silakan. Silakan. Terima kasih waktunya. Saya menangkap ada hal yang menarik. Yang paling utama itu tadi program eh, rekreasi yatim. Ya, rekreasi yatim. Sebenarnya kita juga juga menginginkan adanya inovasi ya, karena memang kalau program program santunan itu terkadang memang tumpang tindih dengan keluarga besar NU secara umum ya, khususnya adalah ibu-ibu muslimat itu memang memiliki program tahunan. Kalau di Blitar itu ya programnya seperti santunan, jadi Lazisnu itu ya support kan itu, sehingga kalau support itu dalam hal pengenalan dan lain sebagainya itu brandingnya kurang begitu kena, meskipun sebenarnya Lazisnu sendiri itu juga nggak harus membranding diri karena kan di bawah naungannya NU, tetapi kan itu karena memang tugasnya Lazisnu itu spesifik di wilayah fundraising, kalau tidak memiliki branding spesifik itu juga kurang bisa dikenal secara umum oleh warga Nahdien khususnya dan kalangan masyarakat secara umum. Saya kira inspirasi berkaitan dengan rekreasi yatim ya itu memang cukup bagus. Nanti bisa lanjut, saya pun juga ingin bibinau kan itu ya. Kalau memang proses itu terjadi, skemanya seperti apa, atau kita menghitung estimasi pembiayaan biaya tur dari yatim itu persatuan atau kita seperti apa, nanti bisa mohon diberikan penjelasan berkaitan dengan skema tersebut kan itu. Atau barangkali ada perencanaan tahunan kita sisihkan dari pilar program dan itu ya, yang kemudian nanti terakumulasi dalam 1 tahun untuk kegiatan tur itu, atau kita menggunakan skema pinjaman terlebih dahulu dalam menyelenggarakan kegiatan, terus kemudian ditambal dengan perolehan pendapatan setiap bulan atau bagaimana. Mohon nanti ada sisi penjelasan. Terus kemudian yang kedua berkaitan dengan kalau mobil ambulan tadi sudah operasional kesehatan tadi sudah terrealisasi apa belum? MBC Kanigaran. Belum, belum. Mau Kalau nggih? mau Mau nggih? nggih, kalau Mau. mobil ambulan milik PCN milik Lajisnu Kota Probolinggo ada. Punya Heeh. kota, ya. Heeh. Tapi Yang kalau yang yang milik MWC Kanigaran belum ada. rencananya Rencana mobil mau gimana Pak Rois? rencananya mau pengadaan mobil gitu nggih? Nggih, nggih, betul. Oh, baik. Ya. Nggih. Sekedar sharing nggih, sharing. Kebetulan Wonodadi 1 tahun persis ya, persis bulan ini itu kan ngoyo kan itu kan. Sebenarnya saya merancangkan program itu sejak periode periode pertama ketika terlantik menjadi pengurus Lazisnu MBC, baru target saya itu 5 tahun. Target saya itu 5 tahun, akhir periode itu baru terrealisasi. Tapi memang karena adanya dorongan dari masyarakat, lagi-lagi memang trust yang kita butuhkan. Jadi kita cuma mengkampanyekan memang betul. Jadi kita kampanyekan, ternyata antusias dari para agnia itu juga cukup bagus dengan adanya kebutuhan dan keberadaan daripada mobil siaga itu, sehingga 3 tahun persis kita bisa merealisasikan. Meskipun kita saat itu juga belum melakukan
skema termasuk pemeliharaan, terus kemudian standar operasionalnya dan lain sebagainya. Tapi kita didorong untuk segera merealisasikan dan alhamdulillah terrealisasi sambil jalan kita tata. Cuman memang kalau saya boleh sharing pembelian ambulan atau mobil ya itu tidak hanya sekedar kita bisa membeli ternyata kita harus memikirkan bagaimana kemudian operasional perjalanan dari mobil itu termasuk skema layanannya dan lain sebagainya. Itu ternyata juga lebih berat daripada pengadaan mobilnya. Jadi Agnia itu lebih lebih semangat untuk merealisasikan dan mewujudkan, tapi tanda kutip nggih, itu enggan memikirkan bagaimana kemudian proses perjalanan bensin, kemudian apa itu perawatan dan sebagainya itu sepenuhnya memang harus menjadi beban pikiran daripada pengurus yang melakukan dan mengadakan mobil tersebut. Nah itu. Jadi kalau itu sekedar sharing, saya harapkan nanti juga ada skema minimal operasional dalam 6 bulan itu ada dari pembelian yang itu memang dicadangkan untuk pemeliharaan selama 6 bulan itu sambil kita ambekan untuk menentukan skema-skema pendapatan yang lain untuk operasional itu. Karena gak mungkin juga kalau kemudian seluruh uh, tasaruf ya itu arahkan ke kesehatan semua untuk operasional mobil itu juga nggak mungkin juga. Jadi itu. Jadi kalau kalau memang nanti pengadaan saya sarankan estimasi target pembelian itu nominalnya berapa, kemudian ada sisihan itu minimal untuk operasional selama 6 bulan. Gitu nggih. Kalih Pak Sinten nih kau saking MBC Kanigaran nih kau. Ini Bapak Budi. Budi. Pak Budi, nggih, salam Ya, kenal. Saya Rois Abin dari oke. MBC Wonodadi Blitar. Siap Pak Nggih, Rois. ngoten Ya, oke. dua poin itu, dua poin itu. Nggih, matur suwun Sawono waktunya. dadi ganteng dhewe. Sawono dadi ganteng dhewe. Baik, matur nuwun Pak Rois atas pertanyaan dan saran ya kepada MBC Kanigaran. Monggo Pak Budi mungkin bisa disampaikan nggih. Tadi pertanyaan dua tadi ya dari Pak Rois. Monggo Pak Budi. Oke. Baik, terima kasih Pak Rois terkait saran untuk mobil tersebut. Terima kasih banyak masukan dari panjenengan. Tentunya masukan panjenengan itu jadi pertimbangan yang terbaik bagi kami. Sehingga kami bisa menyiapkan opsi-opsi yang sesuai saran jenengan tadi. Yang kedua, terkait dengan rekreasi anak yatim, kebetulan background saya ini travel, Pak. Oke. Jadi kami sudah memikirkan, dipikirkannya itu tidak terlalu berat-berat, yang ringan-ringan dulu yang dikerjakan. Contoh, kita ngambil lokasi wisatanya itu yang dekat. Nah, kalau misalkan Probolinggo ini ya, kita cari yang di Kabupaten Probolinggo sendiri ada. Itu. Yang kedua, kita minta ke pemilik kendaraan, entah itu nanti bis atau elf, untuk membantu. Jadi bukan sistemnya menyewa. Itu. Jadi saling menguntungkan. Nanti keuntungannya lagi dari pihak PO Bus kita branding. Jadi beliau membantu kendaraannya. Nah, tugas kita membranding bisnya supaya naik. Anggap iklannya gitu loh. Yang kedua, kita hanya fokus ke sangunya. Jadi kan anak yatim itu kan nanti rekreasi butuh sangu. Nah, kalau hitungan saya, satu pendamping sama satu anak yatim itu 50 plus 50 cukup. Jadi 100.000 satu anak gitu. 50-an, 50 ibunya, 50 anak yatimnya, misalkan 100.000 lah gampangannya. Nah, adapun ke tempat wisatanya, nah kita nego ke tempat wisata tersebut supaya free, gitu. Jadi jangan dipikir semuanya dihitung berat nanti gitu. Ya, jadi kita cari yang ringan-ringan dulu, ngeten. Jadi kalau sesuai rencana tadi, kita hanya fokus keuangan 100.000 per anak yatim. Anggap satu bis itu isinya kan 60 satu bis.
Jadi kan kita bagikan 30 orang karena kan satu ibu, satu anak yatim. Berarti kan yang disiapkan hanya 3 juta. Sederhananya begitu, Pak. Ngeten. Oke. Nah, kebetulan satu lagi Pak tambahan dari saya, karena ini saya baru di Lajisnu MBCK Nigaran dalam membentuk pengurus itu, saya mencari teman-teman saya yang aktif, kan kenalan saya banyak. Nah, saya cari siapa yang bisa membantu saya. Nah, di antaranya itu ada namanya Bang Yeye. Bang Yeye ini talent talent muda yang berpotensi ya di Kota Probolinggo. Talent muda dan kita tarik, kita ajak kerjasama bersama Lajisnu. Alhamdulillah. Jadi beliau ini yang selalu mengisi di kegiatan roadshow itu di sisi hiburannya. Karena beliau memang backgroundnya badut dan pesulap. Gitu loh. Asli warga Kanigaran. Nah, ada juga Kak Dewi. Kak Dewi gabung di sini. Ada Kak Isma. Kak Isma ini guru TK. Asli orang NU, kita rekrut untuk gabung di Lajis. Jadi di kepengurusan Lajis Tukanigaran ini berbagai profesi. Ada juga Kak Irma. Kak Irma juga travel. Berbagai macam profesi kita kumpulkan dan untuk memajukan Lajisnu di MBC Kanigaran. Begitu. Kak Dewi ini sering mengisi acara Zoom. Nah, makanya suara dari beliau ini kita tunggu-tunggu. Mungkin ada tambahan dari Kak Dewi. Nah, monggo kami persilakan. Begitu Kak Vika. Monggo. Baik, terima kasih Pak Budi. Pak Faiz, bagaimana? Apakah sudah terjawab nggak Pak Faiz? Nggih? Ya, Mbak Safika. Oke. Oke. Nah, ini sebelum ke Pak Faiz, udah tidak ada Nggih. Oh, Ya, nggih. ya. Kamu Baik. eh Nggih. ada satu tips lagi, Pak, kan itu. Kebetulan Monggo silakan Pak Rois. ini juga nggih, kaitan dengan pengadaan mobil siaga kesehatan nggih. Ada tips ini termasuk ada wasilah dari Suriah JNU dari berapapun kan itu nggih, dalam pengadaan tersebut sebaiknya segera direalisasikan karena masyarakat itu atau animo para agnia itu lebih akan tertarik ya ketika tanda kutip kita itu sudah bergerak kemudian kita mungkin memiliki kurangan itu lebih tergerak untuk mendonasikan daripada kita dengan bahasa kita akan mau atau kita mau membeli itu antusiasnya juga kurang kurang bagus. Tapi kalau kita sudah bergerak kemarin itu kan kita sudah di dealer kan itu kan, kemudian kita foto, kita publish, kemudian uang kita segini kan itu. Ternyata ada yang kemudian terketuk mendonasikan 75 juta. Lah semacam itu. Jadi itu juga bagian dari trik ternyata apa dalam kita bergerak itu tidak harus menunggu terkumpulnya uang. Jadi terkumpulnya uang itu bisa apa terjadi itu ketika pasca kita bergerak, tapi konsekuensinya juga berat karena saat itu saya juga menggandeng istri saya karena kan nggak mungkin kalau di dealer kita mau bicara kurang itu nggak mungkin gandeng istri saya utang dulu utang di BMT kan itu kan untuk nutup kekurangan saat itu kurang 100 sekian juta. Nah, istri saya juga gelagapan itu wah kok tidak utang di NU ternyata itu cuma berjalan 2 bulan sudah terlunasi itu. Kalau nggak macam itu, saya nggak ikut wasilahnya Rois Suriah itu kira-kira di tahun kelima aja belum terrealisasi. Karena uang kita itu hanya sekitar 30% dari anggaran pembelian. Itu saya kira. Oke, matur suwun, matur suwun. Ya. Oke, sami-sami Pak. Pak Rois. Menurut Pak Faiz atas sharingnya tadi, mungkin ini ada pertanyaan dari atas. Monggo, apa? Aturaken. Ya, saya hanya ngasih masukan Pak Putri.
Oke, monggo Pak, silakan Pak. Yang pertama bahwa program roadshow ya, roadshow dalam bentuk sulap, dalam bentuk berdongeng cerita, itu memang ya juga sudah banyak dilakukan di berbagai macam tempat. Cuma usulan saya, bagaimana Pak Budi dengan kawan-kawan ya, ketika misalnya daerah kota Probolinggo itu harus diangkat. Jadi misalnya dalam penampilan itu jangan menampilkan badut, jangan menampilkan yang lain, tapi tampilkanlah kekhasan dari kota Probolinggo. Ya, jadi itu sehingga apa? Itu adalah juga bagian dari pengenalan daya daerah. Ya, tetap di situ ada perpisah, di situ tetap ada sulap, di situ mungkin ada yang lain-lain yang sifatnya menghibur, tapi juga mengangkat budaya ya untuk memperkenalkan budaya daerah. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi itu ngajak anak yatim wisata ya. Ya mungkin karena Pak Budi itu backgroundnya travel, backgroundnya TL leader ya memang sudah betul-betul mengkaji dan tadi itu menarik sebenarnya yang disampaikan bisa bersinergi dengan POBs, mungkin bisa bersinergi dengan tempat wisata dan lain-lain. Yang jelas yang pernah saya apa di daerah yang bukan hanya ngajak wisata, tapi juga wisata belanja. Jadi wisata belanja itu begini, misalnya satu anak yatim ya, satu anak yatim itu bebas, misalnya anak ke mall ya, ke mall, mau beli apa, tapi dengan nilai 250. Nah, 250 250.000 itu ditanggung misalnya satu orang. Ada namanya orang tua asuh untuk belanja tadi. Biayanya itu hanya sebagai contoh. Jadi anak itu misalnya mau beli pakaian, mungkin makan di mall dan lain sebagainya, itu juga adalah bagian dari menggembirakan, menyenangkan anak yatim. Jadi variasi dari pelayanan kita ya, yang kreatif, yang inovatif itu nanti itu akan menjadi daya tarik bagi para agnia, bagi para donatur untuk katakanlah ya memberikan infak sodakonya kepada kita. Nah, maka di situ memang butuh betul-betul kecerdasan dan kecermatan. Dan sekali lagi bahwa program itu bukan untuk gagah-gagahan. Program itu harus benar-benar berdampak, benar-benar dirasakan dampaknya, benar-benar dirasakan manfaatnya. Contoh misalnya pengadaan mobil. Mobil itu benar fungsional, jangan hanya gagah setelah beli mobil, setelah punya mobil, tapi tidak fungsional. Nah, harus betul-betul fungsional. Kemudian tadi itu program menggembirakan anak yatim dengan wisata itu juga betul-betul dihitung secara cermat dan macam-macam program yang lain. Artinya apa? Bahwa program yang kita laksanakan itu memang betul-betul dirasakan manfaatnya. Jadi itu yang terpenting. Terima kasih, itu aja masukannya Pak Putih, tetap semangat ya. Oke, matur nuwun apa? Siap. Matur nuwun sangat Abah Rozikin atas masukannya tadi. Bagaimana Pak Budi? Apakah ada tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Rozikin tadi mengenai masukan-masukan yang sudah diberikan oleh beliau? Monggo Pak Budi. Masukan dari beliau sangat luar biasa sekali. Jadi 100% masuk ke kami dan beliau senior di Lajisnu. Jadi sami sami nawatokna dengan apa? Siapa? Terima kasih apa? Gitu aja Kak Bika. Baik, matur nuwun sangat. Ya, terima kasih atas waktunya tadi. Ini sudah ikut bertanya tadi Pak Yai Samsul ya. Oh, Yai Samsul, waduh listrik padang nggih, mboten napa-napa Yai. Matur nuwun sudah rawuh tadi nggih.
dan sudah bertanya juga, Pak Wais juga Maturnu sudah bertanya dan menanggapi dan memberikan saran kepada MWC Kanigaran ya, yang istilahnya newbie tapi ingin bergerak lebih cepat setelah ini, seperti itu. Semoga program-program yang akan dijalankan oleh Lazisnu MWC Kanigaran membawa manfaat yang lebih banyak lagi dan bisa menjaring ahli yang lebih banyak untuk percaya kepada Lazisnu Kanigaran. Amin, Ya, amin. penuhun Amin. mungkin Pak Budi atas waktunya ya. Apakah ada tambahan sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya, Tidak Pak ada, Budi? bisa dilanjutkan ke sesi selanjutnya karena Baik. ranting jerepeng itu sudah menunggu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Budi ya atas waktunya. Terima kasih Abang Rezeki yang sudah memberikan tanggapan juga. Baik, selanjutnya tadi kita sudah sering kali mendengar nih dari tadi sudah disinggung terus ranting terbaik nih di Kota Probolinggo. Oke, ada ranting Jrebeng, Jrebeng ya. Atau mungkin nanti kalau Jerepeng. oh ya Jrebeng. Itu Kalau salah intonasinya pakai bahasa Madura, Kak Vika. oh, bahasa Ya, Madura. jangan dibaca kata-katanya dengan bahasa Indonesia pasti salah. Gimana? Jerepeng. Jerepeng. Jrebeng, Ya. Jrebeng gitu. Ya. Oke, oke. Ya. Baik. Lajisnu Ranting Jrebeng gitu ya. Ya, ini tadi Ya. saya juga sempat mencari tahu ya. Ini terletak di Oh iya Mas Lutfi Kecamatan yang ya. Konoan, Kota Probolinggo. Sudah Benar saya nggih? ini Belum tadi aku Kecamatan belum. Konase, Oh nggih, Mbak nah Vika. berarti nggih. Nggih. Kalau begitu eh, Iya gitu. kepada Bapak Imam nih, Pak Imam Ahmadi. Ahmadi. Nggih, selaku Oke. Ketua UBSIS Nuker Lajisnu Ranting Jrebeng Kidul Kota Probolinggo, Oke. waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum Pak Imam. Pun gini Pak Imam. Waalaikumsalam. Yang ini Mbak, yang Oh, ranting nggih. jerepeng Oh, itu Mbak. oh, audionya beda device. Oke, Oke. monggo Pak Imam. Waktu dan Ya, layar kami terima persilakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Mbak Vika selaku moderator di acara Lazisnu Bersinar sesi 3 ini. Nah, perkenalkan nama saya Imam Ahmadi. Kebetulan di UPSIS atau Ranting Jerebeng Kidul ini selaku ketua dan hampir sama dengan Pak Haji Budi tadi untuk di Jerebeng Kidul saya terhitung agak baru ya. Cuma agak agak lama saya dengan Haji Budi. Kemudian kalau disampaikan tadi apakah Jerebeng Kidul yang terbaik? Ya, saya kira tidak juga karena memang Haji Budi itu memang orang yang sangat rendah hati sehingga semuanya dianggap baik oleh beliau. Langsung saja Mbak Safika dan yang lain, Abah dan juga yang luar biasa tadi dari Blitar, nggih. Ada Abah Rois, ada Bapak apa Kiai Saiful, Samsul apa Saiful tadi, nggih? Ya, Usul. Yai Sambal. Nggih. Samsul atau bahasa apa tadi kalau sebutannya? Mbak Bendot. Oke, oke. Eh, saya mau mengutarakan atau beberapa hal tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Jerebeng Kidul, Ranting Jerebeng Kidul. Untuk fundraisingnya kita lebih banyak kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan di Muslimatan. Jadi di Muslimat NU kan ibu-ibu itu biasa ada kegiatan muslimatan ya. Kalau di sini dinamakan muslimatan. Biasanya seminggu sekali. Kemudian bapak-bapaknya itu kalau di pedesaan itu kan ada kegiatan yasinan. Nah, kalau di sini lain sebutannya Mbak. Sebutannya adalah sarwaan. Nah, jadi fundraisingnya kita dengan cara itu kolaborasi atau bekerja sama dengan ketua-ketua di Muslimatan, Sarwaan, dan yang paling mengena sekarang kita itu lagi kerjasama dengan RT dan RW.
Kenapa RT dan RW? Karena beliau ini yang punya wilayah di RT RW-nya masing-masing, sehingga perolehan Itu apa ya, Kak? koin itu lumayan, Mbak. Nah, selain itu, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan atau bentuk pentasarufan dari koin yang sudah kita dapatkan sesuai dengan apa yang menjadi turunan dari pusat, lazis pusat. Jadi yang paling sering kita itu adalah santunan duka. Kenapa santunan duka paling sering? Karena memang itu yang kelihatan di masyarakat. Masyarakat selalu bertanya, ini dari mana? Ya kita bilangnya NU. Walaupun benderanya yang kita kibarkan itu Lazisnu, tetapi masyarakat masih belum paham apa itu Lazisnu. Tahu-tahunya tetap NU. Jadi kita selalu bilang kalau ada warga yang meninggal, kita sandunya itu selalu bilang dari NU. Nah, itu fundraising yang kita lakukan dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Salah satunya santunan duka, kemudian santunan duafa. Jadi hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Lazis Pusat, turunan-turunan ke bawahnya. Cuma kita sesuaikan dengan dana atau poin yang kita punya, karena kan pembagiannya sudah jelas. Mulai dari yang kita dapatkan dari para muharik, kemudian dipotong berapa persen untuk muhariknya, kemudian ranting, MBC, MBC dan juga PC dan pusat. Nah, untuk penghasilan koin rata-rata di Jerebeng Kidul itu antara 900 sampai 1,5 juta. Kenapa kok kecil? Karena kota Probolinggo ini kan kota tapi kecil, hampir sama dengan kota Blitar. Kemudian mana lagi ya? Termasuk kota kecil yang penduduknya nggak terlalu banyak, Mbak. Beda dengan kalau tadi disebutkan contoh Blitar gitu ya. Blitar itu kan satu ranting mungkin banyak dusun, sehingga perolehan koinnya ya alhamdulillah banyak. Kalau kami betul banyak dusun, tapi kan wilayahnya kecil. Kebetulan saya aslinya bukan dari kota Probolinggo, saya aslinya dari Jember. Jadi kalau ngomong wilayah, jauh banget. Kota Probolinggo itu kalau di Jember atau di Blitar mungkin satu kecamatan ya, Bang ya. Kalau di Blitar mungkin kota Probolinggo itu kecamatan, tetapi karena ini kota, ya kota. Cuma secara kewilayahan sempit. Nah, mungkin itu aja Mbak Safika sambil kita sharing-sharing dari penggerak-penggerak Lazisnu yang hebat-hebat dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Terima kasih, monggo Oke, dilanjut Mbak baik. Safika. Terima kasih Pak Imam atas penyampaian tadi dan penjelasan ya sedikit trik-trik ya dari ranting Jerebang Kidul. Agak susah ini, agak susah menyebutnya ya Pak ya. Saya nggak biasa bahasa Siap. Madura. Mungkin mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan untuk oke, niki Yai Samsul ingin bertukar apa akun Facebook. Monggo barangkali Bapak Ibu mau ini ke YouTube NU Kedawung Blitar. Siap Yai. Siap, siap. Oke. Pak dari Jrebeng ya tadi ya. Jrebeng. Yai, Ya. Jerebeng. Selamat salam kenal nih dengan Mbah Benda dan Blitar. Ya. Siap, Oh, siap Mbak Bendot. ya. Itu nama kebesaran ketika Banser itu. Ya. Jrebeng ya. Jerebeng Jrebeng ya. Kidul. Ya Jrebeng gitu. Selamat atas aktivitasnya. Eh, mau bertanya itu untuk
apa ya fundraising ya tadi itu masih di skala muslimatan atau belum ada munfik munfik permanen itu ya Pak ya, munfik Oke, atau Yai. donatur permanen ya. Oke. Jadi untuk fundraising tingkat ranting kami sementara hanya muslimatan, kemudian yasinan. Untuk donatur-donaturnya karena kita wilayahnya sempit, eh, agnia-agnia yang sudah kami bidik, ya. Tanda kutip sudah kami bidik untuk menjadi donatur itu ternyata sudah masuk ke donaturnya PC. Nah, karena beliau sudah masuk ke donaturnya PC ya kita nggak berani untuk katakanlah double. Cuma untuk kaleng koin itu tetap kita taruh, walaupun hasilnya nggak sebesar beliau kalau ke PC gitu, ya. Seperti itu, Pak Yai. Oh iya, kan ini sifatnya berbagi ya Pak ya. Oke, Nah, siap. sifatnya berbagi. Kalau di ranting kami itu di sini pernah pernah itu eksis satu periode, tapi karena kemudian untuk reorganisasi ada molor-molor, akhirnya sempat mati. Jadi kalau di sini dari dulu dari instruksi dari apa dari PC Lazisnu Saya itu Radfat. kan ya putus-putus ya. Iya. Dari si Betul, PC betul. Lazisnu yaitu ranting-ranting itu harus ada donatur tetap itu monfik tetap. Jadi kita pernah eksis itu mendapat 7 juta, 8 juta 1 bulan, tapi karena eh, akhirnya vakum terus kemudian dihidupkan lagi dari 500 monfik yang sudah terdata itu saya WA satu-satu, alhamdulillah yang konfirmasi hanya 62. Dari Hanya 500 ya, Pak Yai. ya hanya 62. Akhirnya itu Ketua Lazisnu, sahabat Hasan, ini tadi dia tidak gabung. Eh, Udahlah itu digali terlebih dahulu, kemudian segera ditasarufkan. Alhamdulillah itu penarikan pertama dari 62 monfik, ternyata yang sudah aktif hanya 32. Tapi alhamdulillah itu kemarin mendapat 1.570.000. Terus kemudian bulan berikutnya naik sekarang munfik tetap itu 90 orang. 1 bulan kemarin itu terakhir itu 2.700.000. Untuk tasaruf tetap sama Pak, itu ikon kita tetap tasaruf duka karena itu yang Oke. paling mengena dan bisa dikenal oleh masyarakat. Jadi itu mungkin donatur tetap Pak itu mungkin yang bisa kita andalkan karena itu akan stabil. Jadi begini Pak, kalau di Kedaung ya atau Blitar pada umumnya, jadi donatur tetap itu kita tidak membidik kepada pengurus-pengurus, tapi eh, para orang-orang NU yang sebenarnya dia itu ingin berbakti kepada NU tapi waktunya tidak cukup untuk berbakti karena pekerjaan. Maka beliau-beliau yang kita mohon untuk menjadi monfik itu. Jadi kalau di sini di situ nanti PCNU, PC Lazisnu itu tidak menarik donasi kepada warga. Rayaan yang ranting mengilik narik tangini warga. Jadi itu, jadi nanti Lazisnu PC itu mendapat bagian dari donasi warga kepada ranting itu disetorkan kepada PC. Itu kalau di Blitar seperti itu Pak. Ini sifatnya berbagi tidak pamer Pak. Kita juga Siap, siap, mengaku Yai. ilmu di sini. Itu ya. Salam kenal dari Kedaung Siap. Lego. Semoga kita bisa ketemu darat pada suatu saat Amin. dengan Mbah Peter ya. Amin, amin, Demikian amin. Pak, masukan saya Pak. Makasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa langsung dijawab nggih, Mbak Safika nggih? Boleh, monggo. Monggo, monggo, monggo. Oke. Terima kasih. Masukannya sangat masuk sekali, Pak Yai. Jadi
eh, donatur tetap itu memang sangat dibutuhkan karena penghasilannya jelas. Nah, karena kita dalam satu bulan itu kan pasti punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya membutuhkan dana. Nah, kalau yang sifatnya koin atau kaleng yang ada di rumah-rumah warga, donatur yang seperti itu kan hasilnya memang naik turun, fluktuatif. Ada yang dalam satu bulan di rumah A, Mama, itu dalam bulan ini masuk, ternyata setelah dihitung ada 50.000, Mama. Ternyata di bulan berikutnya cuma 30.000, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau yang tetap atau tadi seperti yang dicontoh juga kan jelas. Jadi Mama donatur walau 1.100 orang kan mumpung orang-orang yang mau repot nggih Pak Yai nggih. Karena kita nirlaba, kita kira punya baik untuk membayar orang sehingga kita butuh kader-kader NU yang sangat militan. Makanya Pak Sekretaris NU di Kota Probolinggo itu mengatur begini. Lazisnu itu bukan butuh orang yang pinter administrasi, tapi butuh orang yang mau jalan. Itu itu sebutannya beliau ke kami-kami. Kenapa? Karena kalau cuma administrasi saja, terus nggak ada yang jalan, terus uangnya dapatnya dari mana? Oke. Terus kemudian yang PC tadi nggih Pak Yai nggih. Pak PC Iya, ya. akhirnya nggak ngambil donatur. Masalahnya di Kota Probolinggo itu memang eh, yang pertama kali eksis lazisnya itu adalah PC. Eksis. Dan beliau-beliau, pengurus-pengurus PC itu yang awalnya memang keliling untuk mencari donatur di seluruh kota. Nah, setelah berjalan kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun, itu baru membentuk ranting MPC di seluruh kota. Sehingga benar yang disampaikan oleh Haji Budi tadi, memang ranting-ranting masih belum bisa maksimal jalan karena masih baru rata-rata. Pak Haji Budi aja masih belum satu. Dan saya juga hitungannya masih baru juga untuk di ranting. Sehingga kita masih perlu banyak belajar dari jenengan semua yang hadir di sini, terutama karena rata-rata ini orang-orang hebat di Lazisnu dan juga di NU. Kami butuh masukan, butuh support dari jenengan semua. Bagaimana supaya Lazisnu bisa tambah jaya sesuai dengan masukannya dari Pak Yai tadi, sehingga kita bukan Lazisnunya saja yang keren, tapi NU-nya selaku orang tua kita itu terkenal di masyarakat karena selama ini masyarakat tahunya hanya NU itu rata-rata ya urunan, urunan, urunan. Arek urunan. Nah, karena kalau pengajian mintanya urunan nasi dan lain sebagainya lah. Dengan adanya Lazisnu ini lumayan berkurang, Mbak Yai. Sehingga apapun kegiatan NU kadang-kadang, oh cukup Lazisnu dah. Nah, itu yang pingin kita ke sana. Sehingga tujuan dari Lazisnu sebagai penopang utama kekuatan finansialnya NU ini menjadi sangat terasa bagi masyarakat. Mungkin seperti itu, Pak Yai. Mbak Iya. Safika, monggo. Pak Imam atau Nuwun, Kiai Samsul Hadin ya Matur Nuwun. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain atau Abah Wazikin mungkin ada masukan untuk ranting jeratbeng, agak susah saya nyebutnya. Jeratbeng, Monggo sudah. apa jeratbeng apa jeratbeng ya Pak? Bahasa Ya, betul. merdu loh. Jadi bank. Iya bahasa jeratbeng ya gitu. Abah Wazikin mungkin ada masukan. Bentar ya. Ya, Nih, untuk sahabat dari Jerebeng ya. Jerebeng apa Jerebeng ini yang benar ya? jeratbeng Jerbeng, Jadi apa? bank, Pak Yai. Jeratbeng apa? jerbeng.
Jadi gini, koinisasi itu kalau sukses itu dampaknya luar biasa. Saya mengartikan koinisasi itu adalah konsolidasi internal organisasi. Nah, memang dari koin itu, kalau misalnya dikawal dengan baik, itu luar biasa. Bukan hanya tadi sudah disebutkan, bukan hanya lazisnunya, bahkan NO-nya juga akan terangkat. Nah, selama ini program koinisasi ini belum tergarap secara maksimal. Ya, insya Allah saya nanti bersama kawan-kawan, terutama dengan sahabat saya Pak Beni yang dipasrai tentang koinisasi, ini akan berusaha bagaimana koinisasi di tingkat ranting, di tingkat MWC nanti bisa sukses. Ini Amin, amin. sedang kita lakukan uji coba beberapa daerah. Ya mudah-mudahan nanti ketika itu bisa sukses, kita bisa melakukan best practice terkait dengan strategi-strategi bagaimana koinisasi itu bisa berhasil dengan maksimal. Amin. Kemudian terkait dengan tadi itu infak apa ya dari para agnia, para apa orang-orang Donatur. kaya yang ada di wilayah, itu memang kita ini harus jeli. Jadi sebenarnya begini, donatur itu ya. Jadi di daerah kita itu sebenarnya banyak orang NO yang kaya. Oke. Jadi gini, prinsipnya begini, pokoknya bukan Muhammadiyah berarti NO. Nah, itu Siap, yang siap. harus kita pegang. Kalau bukan Muhammadiyah ya NO. Oh. Nah, meskipun dia ini ya gak tapek santri, meskipun gak tapek santri, pokoknya tidak Muhammadiyah berarti NU. Nah, Oke. ketika kita melihat orang-orang ya notabene mereka itu punya kesibukan yang sangat padat, punya aktivitas yang luar biasa, tidak bisa berinteraksi, padahal mereka ini sebenarnya punya penghasilan yang besar yang bisa dimaksimalkan. Cuma tidak ada yang mendekati, tidak ada yang melakukan pendekatan, tidak ada yang melakukan komunikasi, tidak ada yang melobi. Nah, semua itu kan butuh wasilah-wasilah. Oleh sebab itu, lakukanlah pendataan potensi-potensi orang kaya ya sebagai donatur di wilayah panjenengan. Dan saya yakin loh ya, contoh misalnya di satu desa saja, masa satu orang kaya ndak ada? Kan pasti ada. Insya Allah Satu banyak orang kaya ini. kaya itu pasti ada. Nah, ketika kita bisa berkomunikasi, jadi bahasanya yang kita pakai itu harus ngewongno, ya, memanusiakan. Ya. Jadi kita ini harus kalau dalam budaya Jawa itu menyanjung. Jadi menyanjung, dimanusiakan, diorangkan, maka dia ini akan daeman, akan mengeluarkan infaknya, sodakonya, kemudian donasi apa saja. Nah itu kita ini harus pandai-pandai membaca peluang itu. Sehingga tadi itu yang disampaikan dari Blitar ya, kalau sudah diinventarisir, didata, itu insya Allah hasilnya itu akan Luar biasa. maksimal. Tapi sekali lagi, jangan sampai kita ini hanya mengambil saja, tapi setelah mengambil tidak ditasarufkan, tidak digunakan yang lebih manfaat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah diviralkan, dilaporkan. Ya, Viral ya. itu bukan apa ini ya, bukan kita itu ujub, bukan kita riak, tapi disiarkan. Nah, disiarkan supaya apa? Orang-orang baik, orang-orang yang berderma, orang-orang yang
senang berdonasi itu semakin banyak. Dan saya yakin orang yang senang berderma, donatur, berdonasi, berinfak itu bukan tambah miskin, tambah kaya. Nah, oleh sebab itu ya harus apa ya sebagai pengurus LASIS itu harus ya pandai pandai mengkreasi ya. Kalau seorang EO gitu harus pandai menciptakan momen-momen sehingga beliau ini tergerak ya, beliau tergerak. Contoh misalnya kalau ada momen-momen apalah di daerah panjenengan, monggo itu harus harus betul-betul dimaksimalkan. Apalagi beliau siap menjadi donatur tetap, itu akan pasti lebih baik. Mungkin itu saja, Amin. terima kasih. Oke, matur nuwun, Pak Yai. Oke, terima kasih Abah Roziki. Mungkin ada tanggapan dari Pak Imam, monggo. Oke, masuk semua sama. Eh, itu yang kita inginkan dan kita sekarang memang sudah mulai mendata. Jadi eh, para agnia kita data, kita apa namanya? Ya pokoknya kita data sesuai dengan yang disampaikan Pak Yai tadi. Pokoknya bukan Muhammadiyah, insya Allah NU sudah. Oke, itu Mbak Zafika. Terima kasih Pak Yai masukan-masukannya. Baik, siap-siap. Terima kasih Pak Imam. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, monggo. Menawi ada saran buat ranting jrebeng dari Mbak ranting-ranting Vika, lain. saya nambah Ih, sedikit bisa ya? monggo, monggo Yai, monggo. Oke, Mbah makasih. Benda. Ranting banyak ngomong ini ya. Maka, Betul kenapa? mohon maaf. Monggo, 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 Bang. Oke. Eh, Pak Rozikin, salam hormat dari Ranting Kedawung, Pak Yai. Ya. Oke, siap, siap. Oke. Terus itu untuk Bapak Imam dari Jrebeng ya tadi ya. Jadi kalau Ya, di kami Pak, kita itu selalu meleset. Dikira orang Agnia bisa bisa apa itu bisa menjadi munfik, ternyata nggak bisa. Ternyata orang-orang NU itu nggak harus orang yang kaya yang peduli itu. Karena masalah ini kan masalah panggilan jiwa ya. Jadi di kita itu memang setiap kegiatan untuk tasarruf duka atau untuk kita pengobatan gratis itu kita sering itu pengobatan gratis. Eh, Kalau masyarakat di sini itu biasanya ada yang ngomong, Mas ini ada yang sakit niki pripun niki. Akhirnya saya jenguk, kemudian saya tanya, punya BPJS nggak? Gadah, oke. Akhirnya saya calling kepada eh, Siti Khadijah, rumah sakitnya NU di Blitar. Ini mau ada pengobatan gratis dari Ranting Kedawung. Nanti mohon setelah pasien sampai sana segera konfirmasi sakitnya apa, opname atau hanya cukup home care. Nah, di situ nanti kalau ada opname, mereka memberi konfirmasi kepada kita bahwa sakitnya seperti ini, kemudian harus opname. Nanti keluarganya saya tembusi. Ini bapaknya di rumah sakit gratis. Tapi jenengan keluarga kalau nunggu nanti biaya sendiri. Mosok keluarganya jalur biaya NU yoan, kalau ngoten. Lah, itu biasanya kalau ber-BPJS, Pak, kita itu macak beneh tapi sing bayar pemerintah. Itu enaknya seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan kantor desa, bagaimana masyarakat miskin di kabupaten di desa Kedawung itu bisa mendapat kartu apa itu JIS atau apa itu namanya itu KIS ya, KIS atau is. BPJS ya. Dan alhamdulillah kita sudah sering Pak. Nanti bisa dilihat di dokumennya di Facebook NU Kedawung atau di akun channel YouTube-nya NU Kedawung bisa itu. Dokumennya ada. Jadi itu Pak. Jadi Monfik itu kita sosialisasikan kepada masyarakat melalui grup-grup WA, grup Muslimat, grup Ansor, Batayat, NU, IPP, IPNU, terus kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita taruh kepada ini, kita pengobatan gratis ke sini, kita eh, bedah rumah, itu akhirnya mereka-mereka itu tergerak, Pak. Alhamdulillah di Kedawung itu mendaftar loh Pak Monfek itu, Pak. Mendaftar itu.
Jadi nanti kalau mendaftar sesuai instruksi dari PC Lajisnu itu harus by name. Ada napa niku jenenge niku nik KTP-nya sekalian. By Itu name, kalau by dibilang seperti address. itu. Ya, jadi itu kita hanya berbagi Pak ya. Hanya berbagi, Oke. tidak dalam rangka pameran, ting tikarane opo duduk dhewe kok pamer nih. Ya. Siap, Tapi siap. Iya. alhamdulillah saya bisa berkomunikasi di sini. Jadi kalau di Blitar seperti itu dan di Kedaung seperti itu, alhamdulillah sekarang semakin meningkat monfeknya dan kita bisa berkomunikasi di darat selanjutnya. Atau saya dolan ke jenengan atau jenengan dolan ke Blitar monggo karo nek Candi Penataran. Ngaten nggih. Saya dekat Candi Penataran, Siap, Pak. Terima kasih Pak Imam. Komunikasi Mbak Vika, terima siap. kasih ya Ye, waktunya. matur nuwun Yai Sampai Samsul. kakak ngomong nih. Mboten. Kan Terima ini kasih. sharing Oke. nggih, matur nuwun sangat Yai Samsul nggih. Mbah Bendat. Nama khas ini. Nggih, nggih, benar. Jadi tadi yang disampaikan Yai Samsul atau Abah Rozikin ya. Jadi nggak melulu program kita itu berfokus pada uang. Uang juga perlu, tapi untuk mencari uang itu kita harus juga bisa dengan kerjasama atau sinergitas itu tadi. Nggih. Jadi bisa bersinergi, bekerjasama dengan beberapa relasi seperti tadi Yai Samsul bilang bisa dengan pihak pemerintah atau seperti apa mungkin gitu. Dulu juga ini kalau saya sempat singgung sedikit nih. Dulu di Lazisno Jatim, Jawa Timur juga, dulu juga pernah ada program sama seperti yang disampaikan oleh MWC Kanigaran. Jadi program kayak rekreasi barang anak yatim, namanya Adventure Yatim, Yatim Adventure, dan memperingati Muharram. Jadi waktu itu kita di Jatim Park Malang. Kita berangkatkan dengan bis dan lain sebagainya. Tapi ya itu kita nggak mengumpulkan terlebih dahulu uang. Benar yang kata Pak siapa tadi Pak Rois gitu. Jadi nggak harus terkumpul dulu. Jadi kita campaign dulu programnya seperti apa, kita galang donasi. Nah nanti baru sembari kita kerjasama dengan beberapa pihak. Waktu itu kita beberapa perusahaan, beberapa PT dan lain sebagainya itu bisa mensukseskan program kita. Nah, jadi uangnya itu bisa kita alokasikan untuk santunan dan kita simpan untuk program yatim yang lainnya. Mungkin nanti dari ranting-ranting bisa seperti itu juga. Jadi tidak misalnya uang masih sedikit nih. Nah, itu bisa di eh, inovasi program apa dari uang yang sedikit ini untuk menjaring uang masuk, tapi sudah ada program yang berjalan yang menarik seperti itu. Jadi dua-duanya saling berjalan, nggak harus menunggu uangnya dulu gitu. Baik, menarik sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin ada yang sebelum saya tutup ya, ini karena udah 1 jam lebih, alhamdulillah. Halo, oke. Ngajinya luar biasa, 1 jam lebih nggak terasa. Ada yang ingin sharing, menceritakan rantingnya, boleh mungkin MWCNU-nya, kepada kita boleh. Ayo, Oke, Mam. Rabbi lagi. Ya, dari Lazisnu Ranting Triwung, apa mau ada Oke, yang disampaikan? oke, gini ya. Ya, Monggo, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Dengan Bapak siapa ini? Eh, ini saya dari Trunggitu Probolinggo. Nggih, monggo, monggo. Mohon maaf, kami di sini dekat dengan orang hajatan, Bang. Nggih, enggak apa-apa, monggo, monggo. Biasa orang NU itu jedar-jedur ya gitu, sudah. Itu salah satu ciri orang NU. Yang ingin saya sampaikan, sebuah mungkin ini pertanyaan atau dan seri saya itu memang untuk menggebu semangat baru lebih besar itu sangat kesulitan pada kami. Yang kedua, program yang kami laksanakan itu eh, untuk pengumpulan koin, kami mengutus 1 orang dengan izin resmi dari pengurus Lazisnu
dan berseragam itu ke para donatur. Dan di para donatur itu kami tidak pakai kaleng sudah. Ya ada sebagian yang masih pakai kaleng. Dan juga selain kaleng kami itu mencatat para donatur yang rutin memang setiap sebulan sekali siap untuk didatangin untuk mendonasikan dananya. Itu yang kedua. Jadi mohon tanggapan terhadap program yang telah terlaksana keliling tanpa kaleng koin itu. Mungkin ada tambahan-tambahan nasihat dari ranting Cirebon gitu selaku penyemangat saya ini Pak Imam dan juga Mas ini betul-betul termasuk layak jadi narasumber bagi Lazisno Kota Probolinggo. Terima kasih. Baik, matur nuwun sangat. Pak Sinten mau tadi suaranya putus-putus. Bapak Sinten? Bapak Suharwiko. Oh, Suharwiko. Ya, Ini terima kasih Pak Suharwiko. Ini tepatnya pakai emas, Pak, karena masih belum tua, Pak. Oke, Mas. Nggih, Mas, matur nuwun sangat sudah bertanya. Mungkin dari Pak Imam atau Pak Budi ada yang ingin disampaikan atau dijawab nggih pertanyaan dari Aziz Nuranting Tribun Kidul, Kota Probolinggo. Monggo. Monggo Pak Haji Budi. Jadi ngandiin. Tadi waktu Pak Suharwiko menyampaikan, itu di sini putus-putus Pak Imam. Jadi kami tidak menangkap pesannya 100%. Kebetulan tetangga beliau sedang akarje. Gitu loh. Jadi Siap. Pak Imam dulu, monggo. Oke, terima kasih. Pak Wiko, nggih. Ini terkenalnya saya manggilnya Mas Wiko ini. Apa yang disampaikan oleh jenengan tadi tentang kan titik poinnya ada satu orang yang diutus oleh Lazis Nuranting untuk keliling ke donatur dan tidak langsung pakai kaleng tetapi langsung ke rumah-rumah, nggih. Artinya donatur itu langsung mengasihkan dananya langsung ke petugas yang ditunjuk. Itu cara, Pak. Monggo, nggak apa-apa. Tetapi usahakan petugasnya lebih banyak. Kenapa? Karena kalau petugasnya satu, kebetulan donaturnya banyak, nanti kewalan. Nah, itu yang kami lakukan di Jerebeng Kidul. Makanya di Jerebeng Kidul itu kita maksimalkan para RT yang memang sudah disampaikan oleh Pak Yair Hairul Rozikin tadi dan sama Mas Mbah Bendot, eh, kita kerjasama dengan pihak RT RW dan beliau-beliau yang keliling ke warga sehingga dana yang kita dapatkan, koin yang kita dapatkan itu bisa maksimal satu. Yang kedua, waktunya juga tidak terlalu lama karena artinya dalam satu wilayah banyak sekali para muharrik. Nah, kalau semakin banyak muharrik, insya Allah dana yang kita dapatkan banyak dan tasaruf-tasaruf yang kita sampaikan kepada warga NU juga semakin banyak. Seperti itu, Pak Mas Wiko. Oke, tadi karena minta dipanggil Mas Wiko, saya panggil Mas Wiko dah. Seperti itu, Haji Budi. Jadi pengennya itu bagaimana gitu. Monggo, Haji Budi, tanggapannya. Menambahkan aja, kalau di kami, di Kanigaran, kami juga punya koin NU, kaleng NU, nggih. Nah, biasanya kami menitipkan ke rekan-rekan terdekat kami dengan konsep 1 bulan saja. Jadi misalkan saya punya teman si A, saya nitip koin NU di rumah sampean 1 bulan saja. Setelah 1 bulan saya pindah ke teman B. Setelah 1 bulan saya pindah ke teman C.
Begitu seterusnya. Karena beberapa orang kalau dititip terus itu grafiknya tuh kadang turun. Jadi kalau di bulan pertama dapat banyak, bulan kedua turun, bulan ketiga turun, keempat turun-turun, dan seterusnya. Nah, mensiasati begitu, saya biasanya bergantian. Nah, begitu Mas Iko. Kebetulan kami juga punya senior, namanya Pak Abdul Rokib, ya, sama Mas Mabrur, ya, di pengurus di apa? Di Lajisnu Kota ini, beliau selalu membimbing kami. Jadi saya selalu bertanya ke beliau, Pak Abdul Rokib sama Mas Mabrur, agar pergerakan kita ini selalu semakin kuat gitu. Begitu tambahan dari saya, Kak. Baik, monggo Mas Viko, apakah tanggapan dari Pak Budi dan Pak Imam sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Jelas Tambahan Pak ya, Mbak Safika. Safi. Maaf ya, saya tidak makin kenceng kabar ini. Oh ya, ini dari RA Rois. Rois Abin ini usulan Pak. Ini cara. Ini sesi Pak. Kedepannya ini siap selalu hadir. Suaranya Pak Timur. putus-putus ya. Oke, siap selalu Ya, hadir dalam suaranya putus-putus. Nggih, putus-putus. Ya, terima kasih Mas Viko Nggak, atas tadi itu Mbak Safika, tanggapannya nggih. ya, Kenapa? nggak menambah Mbak Safika, ya. Monggo, monggo apa? Jadi gini, eh, selain apa program koinisasi ya yang diambil melalui kaleng ya, karena sekarang itu kan ada digitalisasi melalui barcode ya, melalui barcode kris itu ya. Nah, itu saya tidak tahu apakah di daerah-daerah itu sudah familiar terkait dengan itu. Mungkin ya, mohon maaf, mungkin untuk orang-orang tertentu, donatur-donatur tertentu, mungkin para agnia yang mereka levelnya lebih tinggi, ya, levelnya lebih tinggi. Mungkin itu tidak disiapkan kaleng atau tidak ditarik, tapi mereka cukup dikasih apa barcode QRIS itu ya, sehingga mereka itu cukup klik saja sudah masuk. Jadi itu termasuk juga bagian dari alternatif memberikan akses kemudahan untuk berdonasi. Ya, mungkin itu sebagai tambahannya. Terima kasih, Mbak Zafika. Nggih, matur nuwun Abah. Semoga bisa semakin menjawab nggih Mas Viko nggih jawaban dari Abah Wazikin nggih terkait koinisasi tadi nggih. Tidak Oke, ada. mungkin nambahi Oh dari nggih, monggo Abah monggo, Khairul. Oke, monggo Pak terima Imam. kasih Abah. Untuk kiris, kita menuju ke sana untuk sekarang. Tetapi untuk ranting memang kita kesulitan untuk akses bank. Jadi karena teman-teman di ranting ini kan orangnya rata-rata kesibukannya itu kan di pesantren, di langgar, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk akses ke sana kita masih nunggu waktu. Kemarin kita sudah tanya-tanya ke salah satu bank syariah untuk syaratnya apa saja kalau kita sebagai organisasi buka rekening dan akhirnya mendapatkan kiris sudah dijawab dan kita sudah koordinasi dengan bendahara karena kan syaratnya ketua dengan bendahara nggih apa nggih. Nah, kalau untuk Ya, Lazis WCK Digaran insya Allah sudah ada kirisnya itu di belakang itu kelihatan kayaknya itu. Ya, Ji Budi, bisa Siap. ditampilkan kirisnya itu. Ini. Nah, kalau untuk di ranting Jrebeng itu sementara belum, Abah. Nah, kita menuju ke sana. Kita menuju ke sana karena kita sadar ada beberapa warga NU, Agnia-Agnia yang ya mungkin agak sibuk
tetapi beliau mau mendonasikan, tetapi belum tahu caranya karena belum ada yang masuk ke beliau-beliau. Lah, dengan adanya nasihat dari jenengan tadi, kita mencoba ke arah sana. Karena apapun yang menjadi masukan baik, insya Allah akan kita lakukan. Seperti itu, Abah. Makasih, Mbak Safika. Matur nuwun sangat Abah Rozikin ya dan Pak Imam atas jawabannya. Ya tadi itu udah ada contohnya yang di MWCK Negara juga ada barcode itu ya untuk donasi. Jadi nggak melulu hanya konvensional kita mengambil uang, tapi sekarang zamannya lebih cepat kalau kita share foto yang ada barcode-nya seperti itu. Nggih. Dan untuk informasi mawon, nggih, Pak Imam kalau misalnya biasanya ranting-ranting atau MWC atau cabang ketika tanya di PW syaratnya kalau pembuatan rekening di bank itu biasanya apa yang pertama itu SK mungkin nggih. Pak nggih SK pengurus niku mungkin bisa dipersiapkan nggih leres tadi ketua bendahara itu wajib karena selaku pemegang alih tanda tangan niku nggih kalau untuk buku keluar urusan bank dan lain sebagainya itu. Tapi ya yang paling penting SK itu. Jadi mungkin bagi ranting-ranting yang belum memiliki rekening mungkin bisa segera untuk berkoordinasi dengan pihak bank setempat, nggih. Terserah bank BSI atau bank apa, ngoten nggih. Dan itu bisa disampaikan maksudnya untuk ingin barcode kayak gitu. Jadi supaya pergerakannya lebih cepat. Dan kalau misalnya Bapak Ibu juga ingin apa ya programnya itu bisa juga di-share seperti tadi di YouTube atau Instagram. Nah, itu kan kalau udah ada nomor rekeningnya kan lebih dijangkau oleh banyak orang kayak gitu. Misalnya juga ada ya kita nggak minta nggak misalnya ada kabar duka dari salah satu warga dan itu bisa dikampanyeinkan atau digerakkan hati masyarakat yang melihat gitu kan bisa kalau ada barcode-nya langsung hamba Allah mentransfer seperti itu. Ya, harapannya bisa lebih banyak uang yang masuk yang bisa untuk dikelola untuk bermanfaatan lazisme sendiri itu. Mungkin itu nggih dari diskusi malam hari ini karena sudah cukup panjang ya kita sudah 1 jam lebih hampir 2 jam ya hampir 2 jam 10 menit lagi sudah 2 jam. Matur nuwun sangat Abah Rozikin, Pak Imam dan Pak Budi selaku narasumber. Matur nuwun juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan bertar dan Yai Samsul yang dari tadi ya dari awal sangat semangat sangat antusias. Terus Semangat. ini Pak Munif juga, Kabupaten Blitar, Pak Rois, Mbak Dewi, Pak Jafar Soduk, Pak Jamun, Mbak Istul Maulad, dan semuanya nggih. Lazis Nuranting Triwung Kidul juga, Mas Wiko tadi yang sudah bertanya, Pak Hantok juga, matur nuwun sudah tahu dalam diskusi Lazis Nu Bersinar sesi 3 kali ini, dan harapannya semoga ngaji kali ini ya, atau istilahnya kita sharing kali ini tidak hanya berhenti pada malam hari ini, semoga masih ada sesi selanjutnya yang lebih inspiratif lagi dengan Amin. lazismu kota atau kabupaten lainnya yang mungkin bisa menjadi ilmu buat ranting-ranting jenengan-jenengan semua. Jadi harapannya sesi selanjutnya jangan bosan-bosan untuk tetap mengikuti. Mungkin sebelum saya tutup, Abah Rozikin ada kata penutup dari Lazisnu Jawa Timur atau sudah? Sudah cukup. Sudah cukup baik, matur nuwun Abah. Baik, saya tutup. Mungkin saya tutup dengan pantun ya. Karena ini sudah Cakep. ini kita istirahat. Cakep. Nanti bisa bilang cakep gitu ya. Sinar bulan Itu temani malam, cakep. Cakep. bintang bertabur di langit kelam. Cakep. Cakep. Terima kasih sudah hadir hingga akhir salam. Saatnya kita dengan hati yang tentram dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun sangat. Yang cakep itu Mbak wabarakatuh. Vika loh itu. Yang cakep Mbak Oke. Vika. Nggih, Matur matur nuwun nuwun. sedanten, Mbah Bendo Matur nuwun, terutama. nggih. Nggih, matur nuwun. Mbak Ima juga makasih. Selamat Izin undur diri, istirahat. nggih. Monggo. Nggih.